Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, hidup sebuah tim pemadam kebakaran yang terkenal dengan profesionalisme dan keberanian mereka. Namun, ada satu hal yang tidak banyak orang ketahui tentang tim ini, sebuah kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun yang terlibat. Kejadian itu telah meninggalkan bekas yang tak bisa hilang. Sebuah cerita yang menakutkan tentang pemadam kebakaran, api, dan sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan daripada yang bisa dibayangkan. Pada malam yang hujan deras, tim pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi kebakaran di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu telah lama tidak dihuni, dan penduduk setempat sering bercerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalamnya. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan lebih jauh. Ketika tim tiba di lokasi, api sudah menyebar dengan cepat, menghanguskan sebagian besar bangunan. Pemimpin tim, Adit, seorang pria yang sudah berpengalaman di dunia pemadam kebakaran, memerintahkan anak buahnya untuk segera masuk ke dalam rumah dan mencoba memadamkan api yang terus menjalar. Ketika mereka masuk, suasana di dalam rumah terasa sangat berbeda. Meskipun api menyala di beberapa tempat, ada sesuatu yang tidak beres dengan udara di sekitar mereka. Bau aneh menyebar di udara, seperti sesuatu yang terbakar, tetapi lebih dari itu, seperti bau yang membusuk. Jaga jarak, jangan sentuh apapun. Adit berteriak kepada anggotanya, wajahnya terlihat tegang. Mereka semua merasa ada yang salah, namun tugas mereka jelas, memadamkan api dan menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Ketika mereka menuju ke lantai atas, salah seorang anggota tim, Dwi, tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Ada yang salah dengan tempat ini, katanya dengan suara gemetar. Seperti, ada yang mengawasi kita. Adit yang merasa khawatir meminta Dwi untuk bangkit dan melanjutkan tugas. Tetapi, saat Dwi berdiri, matanya tertuju pada sebuah ruangan di ujung lorong. Di dalam ruangan itu, tampak sebuah benda yang tidak bisa dikenali dengan jelas karena tertutup oleh bayangan gelap yang menyeramkan. Sial, ada apa itu? Gumam Adit, mendekat ke ruangan tersebut. Saat langkahnya semakin dekat, udara semakin terasa dingin. Adit menatap dengan tajam dan, pada saat itulah ia melihatnya. Di sudut ruangan, ada sebuah patung besar, menyerupai sosok manusia dengan ekspresi wajah yang mengerikan, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah mereka. Jangan dekati itu, teriak Dwi, namun sudah terlambat. Adit sudah terlalu dekat dengan patung itu. Ketika Adit menyentuh patung tersebut, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar di luar ruangan, membuat seluruh tim terlonjak. Seolah-olah ada suara gemuruh yang datang dari bawah tanah, seperti sesuatu yang bangkit. Tanpa pikir panjang, Adit dan timnya berlari keluar dari rumah tersebut. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari kengerian yang akan mereka hadapi. Keesokan harinya, saat tim pemadam kebakaran berkumpul di markas, suasana terasa tegang. Adit duduk termenung, memikirkan kejadian semalam. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Apakah kalian merasakannya juga? Tanya Adit kepada timnya, yang duduk mengelilinginya. Merasa apa? Jawab Dwi dengan wajah bingung. Ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Sepertinya bukan hanya kebakaran biasa, jawab Adit dengan suara serak. Seperti ada yang menunggu di dalam sana, menunggu kami. Tim pemadam kebakaran tersebut mulai merasa gelisah. Sebagian dari mereka merasa bahwa ada kekuatan lain yang bermain di balik kejadian tersebut. Ada yang mencoba mengabaikan perasaan tersebut, tetapi ada juga yang merasa tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Seminggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Adit menerima laporan dari timnya bahwa mereka menemukan jejak yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali mereka pergi ke kebakaran, ada keanehan yang mengikutinya. Mereka menemukan benda-benda yang hilang, suara aneh yang datang dari arah yang tak diketahui, dan yang paling mengerikan, beberapa anggota tim mulai melihat bayangan gelap yang melintas begitu cepat. Pada suatu malam, saat Adit sedang bertugas, ia merasakan kehadiran yang lebih kuat daripada sebelumnya. Seseorang, atau sesuatu,
tampak mengawasi setiap gerak-geriknya. Saat Adit berbalik untuk memeriksa ruang kosong di dekatnya, ia melihat sesosok bayangan besar melintas di antara dua bangunan, cepat dan tanpa suara. Adit mencoba mengejarnya, namun bayangan itu menghilang dalam sekejap. Ketakutan mulai merayapi dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Mengapa kebakaran yang tampaknya sederhana ini bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Dan siapa atau apa yang mengawasi mereka? Adit merasa bahwa jawabannya hanya bisa ditemukan di tempat yang sama, rumah tua yang telah terbakar. Namun, kali ini, dia tahu bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih dari sekedar api. Mereka akan berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Di malam yang sama, tim pemadam kebakaran bersiap kembali untuk kembali ke rumah tersebut. Mereka tahu ini bukan sekedar tugas biasa. Mereka tidak hanya akan berhadapan dengan api, tetapi juga dengan misteri yang gelap dan menakutkan. Malam itu, tim pemadam kebakaran kembali menuju lokasi yang sama, rumah tua yang kini telah hancur sebagian besar oleh kebakaran. Udara terasa mencekam, lebih dingin dari biasanya, meskipun suhu di luar cukup hangat. Keheningan yang luar biasa menyelimuti seluruh area, seolah-olah alam semesta menahan napas. Hanya suara langkah kaki tim yang terdengar menggema di jalan setapak yang basah. Anggota tim lainnya, meskipun berusaha tetap tenang, merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. "Siap?" tanya Adit dengan suara yang lebih rendah dari biasanya, berusaha memberikan semangat kepada timnya. "Siap," jawab Dwi dengan suara datar, namun matanya jelas menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Baik. Kita semua tahu ini bukan hanya soal kebakaran. Ini lebih besar dari itu. Kita harus tahu apa yang terjadi di dalam sana," tambah Adit, berusaha meyakinkan diri sendiri sekaligus timnya. "Jaga jarak. Jangan sentuh apapun tanpa instruksi." Mereka melangkah menuju pintu utama rumah tua yang kini sebagian besar sudah hancur. Pintu itu terayun sedikit saat mereka mendekat, seolah-olah menunggu kedatangan mereka. Ketika mereka masuk, bau busuk dan aroma terbakar masih terasa di udara, lebih kuat dari sebelumnya. Meski api sudah padam, rumah ini masih mengandung sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak bisa mereka identifikasi dengan jelas. "Jangan lengah, terus bergerak," Adit memerintahkan. Tim mulai menyusuri lorong-lorong yang gelap. Dinding rumah itu terasa dingin, seakan terbuat dari batu beku, dan setiap langkah mereka terdengar keras di tengah keheningan yang mencekam. Dwi, yang berada di belakang Adit, merasa ada yang aneh dengan atmosfer tempat itu. Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari tempat yang tak terlihat. "Sesuatu tidak beres di sini," Dwi berbisik kepada Adit, suaranya tercekat. Adit hanya mengangguk, walaupun hatinya juga dipenuhi rasa was-was. Mereka melanjutkan langkah, menembus lorong-lorong sempit yang penuh debu. Saat mereka sampai di ruang tengah yang dulu terbakar, Adit berhenti. Ruangan ini jauh lebih sunyi dibandingkan sebelumnya. Tidak ada suara api yang mendesis atau gemuruh yang terdengar. Hanya ada kebisuan yang menakutkan, seolah dunia ini berhenti sejenak untuk menyaksikan mereka. Di sudut ruangan, di tempat yang sama dengan patung mengerikan yang mereka lihat sebelumnya, kini ada sesuatu yang baru. Benda itu terletak di atas meja kayu yang sudah hampir runtuh. Sebuah kotak hitam dengan ukiran-ukiran aneh yang tampaknya sangat tua. Adit mendekat dengan hati-hati. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Begitu ia memegang kotak itu, sebuah suara halus terdengar dari dalamnya, seperti bisikan yang sangat pelan, namun jelas terdengar di telinga mereka. "Ada yang salah," Dwi mengingatkan, suaranya semakin cemas. Namun Adit sudah terlanjur membuka kotak itu. Begitu tutupnya terbuka, angin dingin yang luar biasa kencang tiba-tiba menyapu seluruh ruangan, membuat anggota tim terkejut. Di dalam kotak itu hanya ada sebuah kertas kuno yang tampaknya telah lama sekali usianya. Kertas tersebut, meskipun sudah usang, memiliki tulisan yang terlihat sangat jelas dan tajam. Adit membaca tulisan itu dengan suara terputus-putus. "Jangan pernah menyentuh api ini. Api ini bukan milik manusia.
ia milik mereka yang telah lama mati. Jika api ini menyentuh tubuhmu, kamu akan menjadi bagian dari mereka yang terkutuk. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang mengiris udara. Adit menutup kotak itu dengan cepat. Namun sebuah suara keras terdengar dari bawah rumah, seperti gemuruh tanah yang mengguncang seluruh bangunan. Tanah mulai bergetar, dan sebuah suara serak terdengar seolah berasal dari kedalaman bumi. Sudah waktunya. Suara itu menggeram, seolah berasal dari makhluk yang tidak bisa mereka lihat. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Tim pemadam kebakaran terdiam, merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Beberapa dari mereka mulai panik, sementara yang lain berusaha tetap tenang. Namun, ketegangan semakin memuncak. Dwi menggigil ketakutan, sementara Adit memerintahkan untuk segera keluar dari rumah itu. Tetapi saat mereka berbalik, pintu keluar yang tadi terbuka lebar kini tertutup rapat. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengunci pintu dari luar. Mereka terperangkap. Ini bukan kebakaran biasa, kata Adit dengan suara serak. Ada sesuatu di sini yang lebih buruk dari api. Kita harus keluar, sekarang. Namun, saat mereka mencoba mencari jalan keluar lain, suara gemuruh kembali terdengar, kali ini jauh lebih keras. Sebuah cahaya merah terang tiba-tiba menyala di sudut ruangan, memancar dari dasar lantai. Cahaya itu semakin terang, seperti api yang ingin memuntahkan amarahnya ke segala arah. Namun, api itu tidak bergerak. Ia tetap terkunci di dalam tanah. Adit dan timnya terdiam di tempat, tak bisa bergerak. Mereka merasa seolah-olah dunia mereka terhenti, terjebak di dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di depan mereka, dan di dalam bayangan itu, mereka melihat sebuah sosok yang tidak mungkin ada di dunia ini. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya terbuat dari api yang membara. Wajahnya tertutup oleh asap dan bara, namun matanya yang bersinar merah seperti api menatap mereka dengan penuh kebencian. Suara gemuruh semakin keras, dan tim pemadam kebakaran itu tahu bahwa mereka telah terperangkap di dalam dunia yang tak bisa mereka pahami. Saatnya untuk membayar. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh ancaman. Kalian tidak bisa keluar. Api ini akan menelan kalian semua. Ketegangan dalam ruangan itu semakin mencekam. Cahaya merah yang menyala di lantai semakin terang, memancar seperti api yang ingin menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Bayangan yang melintas di depan mereka tampak semakin nyata, semakin mengerikan. Wajah yang penuh bara api itu mulai terbentuk lebih jelas, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah tim pemadam kebakaran. Sosok itu, meskipun tampak terbuat dari api, memancarkan aura yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Siapa kamu?" tanya Adit dengan suara yang bergetar, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. "Kenapa kamu melakukan ini?" Namun, tidak ada jawaban. Sosok api itu hanya menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah-olah menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Suara gemuruh yang datang dari bawah tanah semakin keras, semakin dekat, seperti sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi, siap untuk menghancurkan segala yang ada. Dwi, yang sejak tadi hanya bisa terdiam, tiba-tiba berteriak, "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan api biasa. Kita semua akan mati di sini kalau kita tidak segera pergi." Namun, saat mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka mendapati bahwa pintu-pintu yang mereka coba buka kembali terkunci dengan rapat. Tidak hanya pintu utama, tetapi juga pintu-pintu lainnya di seluruh rumah, seolah-olah ruangan itu telah dipenuhi oleh kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Mereka terperangkap dalam ruang yang tidak hanya terkunci secara fisik, tetapi juga secara misterius. "Ini bukan hanya kebakaran, ini adalah kutukan," kata Adit. Matanya terbuka lebar seolah baru menyadari kenyataan yang mengerikan. "Kita tidak bisa melawan ini dengan cara biasa. Ini lebih besar dari api." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar di luar, seperti sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Tanah mulai berguncang lagi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Adit dan timnya terhuyung-huyung, hampir jatuh. Namun mereka berhasil berdiri tegak. "Apakah kalian mendengar itu?" tanya Dwi dengan panik.
Ada sesuatu yang bangkit dari bawah tanah. Adit mengangguk. Matanya terfokus pada lantai yang mulai retak. Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama. Kita harus menemukan cara untuk keluar. Saat mereka berlari menuju salah satu jendela yang masih utuh, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Jendela itu terlihat normal pada awalnya. Namun saat mereka mendekat, sebuah bayangan besar melintas di luar jendela. Bayangan itu tampak seperti sosok yang terbuat dari asap hitam, bergerak cepat dan tanpa suara. "Jangan lihat itu!" teriak Adit, menarik Dwi dan anggota tim lainnya menjauh dari jendela. Namun, sosok itu tetap muncul. Kali ini lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu tampak seperti manusia, namun tubuhnya tidak berbentuk dengan jelas. Seolah-olah tubuhnya terdiri dari api dan kabut yang menyelimuti dirinya. Matanya menyala merah, dan wajahnya, meskipun kabur, menunjukkan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan, kebencian yang mendalam, seperti ada amarah yang terpendam selama berabad-abad. "Ini bukan kebakaran biasa," kata Adit, matanya terbuka lebar. "Ini bukan hanya tentang api. Ini tentang sesuatu yang lebih gelap. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang telah lama terkubur di bawah tanah. Sesuatu yang tak seharusnya kita bangkitkan." Ketika mereka berlari kembali menuju pusat rumah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara keras lainnya, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Lantai rumah itu retak lebih dalam, dan dari celah yang terbuka, muncul sebuah tangan besar yang terbuat dari api. Tangan itu merayap keluar dari dalam tanah, menjalar seperti akar pohon yang hidup, menjulur ke seluruh ruangan, mencengkeram segala sesuatu di jalannya. Anggota tim mulai berlari panik, berusaha mencari jalan keluar yang lain, namun tanah di bawah mereka mulai terbelah. Sebuah suara mengerikan terdengar, seperti teriakan dari dalam bumi, menjerit penuh kemarahan. Seiring dengan itu, api mulai menyebar dari bawah tanah, melahap segala sesuatu di jalannya dengan cepat. Bukan api biasa. Api ini tampaknya berasal dari kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari api yang dikenal oleh manusia. "Ini tidak bisa diatasi dengan air," teriak Dwi, suaranya hampir tenggelam oleh suara gemuruh yang terus menggema. "Air bukanlah solusi untuk ini," jawab Adit dengan tegas. "Kita harus menghentikan sumbernya." Tim pemadam kebakaran tersebut mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan hanya sekedar kebakaran biasa. Mereka telah terperangkap dalam sebuah kutukan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Apa yang mereka temui di rumah itu bukan hanya api, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan lebih mengerikan. Sesuatu yang sudah terkubur di dalam tanah selama berabad-abad. Sesuatu yang tidak bisa dilawan hanya dengan alat pemadam kebakaran biasa. Mereka berlari menuju pusat rumah, tempat di mana mereka pertama kali menemukan kotak misterius itu. Adit merasa bahwa jawaban atas semuanya ada di sana. Begitu mereka kembali ke ruangan itu, bayangan gelap yang sebelumnya terlihat di jendela kini muncul lagi di hadapan mereka, lebih besar dan lebih mengerikan. Sosok itu tampak seperti sesuatu yang bukan manusia lagi, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. "Jangan biarkan dia mendekat," teriak Adit, tetapi sudah terlambat. Sosok itu mulai bergerak mendekat dengan cepat. Tim pemadam kebakaran itu terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat. Mereka tahu, meskipun mereka tidak bisa mengungkapkan dengan jelas, bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada kebakaran yang bisa dipadamkan dengan air. Api itu bukan hanya tentang membakar, itu adalah pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Mereka tahu mereka tidak bisa kembali ke dunia yang biasa mereka kenal. Tiba-tiba, sebuah suara gemuruh besar terdengar, dan tanah di bawah mereka mulai terbelah lebih dalam. Sesuatu yang sangat besar sedang bangkit dari kedalaman bumi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanah di bawah kaki mereka mulai terbelah semakin lebar, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi semakin mengerikan. Adit dan timnya merasa seolah-olah dunia mereka mulai runtuh. Api yang sebelumnya tampak biasa kini menyebar ke seluruh rumah, membakar segala sesuatu yang ada di jalannya. Namun, itu bukanlah api biasa. Api itu tidak hanya membakar, tetapi juga seolah memiliki kehendak sendiri, seolah ada sesuatu yang mengendalikan api tersebut. "Semuanya bergerak," teriak Adit dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun ia tahu bahwa usaha mereka hampir sia-sia.
Mereka berlari mencari jalan keluar. Namun pintu-pintu yang mereka coba buka kembali terkunci rapat. Semua jalan keluar telah terhalang oleh api yang kini menyebar dengan cepat. Dwi, yang berlari di belakang, merasakan hawa panas yang semakin menyengat. "Kita tidak akan bisa bertahan lama di sini," teriaknya. "Kita harus keluar, sekarang juga." Namun, Adi tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja melarikan diri. Api ini bukanlah api biasa yang bisa dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengintai mereka. Sesuatu yang sudah lama terkubur dalam tanah, dan sekarang telah bangkit. Ketika mereka berlari melalui lorong yang gelap, tiba-tiba mereka berhenti di tengah-tengah ruangan yang terbuka. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh simbol-simbol aneh dan ukiran-ukiran yang tampaknya sangat tua. Di atas altar itu, terdapat sebuah buku tebal yang terbuka, seolah-olah sedang menunggu mereka untuk membacanya. Adit mendekati altar itu dengan langkah hati-hati, meskipun rasa takut yang mendalam mengguncang dirinya. "Ini dia," katanya pelan. "Ini adalah kunci dari semua ini." Dwi, yang melihat Adit mendekat, merasa khawatir. "Adit, jangan sentuh itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Namun Adit tidak menghiraukan peringatan itu. Ia membuka buku itu, dan saat matanya menyentuh tulisan-tulisan kuno di halaman pertama, sebuah suara halus terdengar di telinganya, seolah-olah suara itu berasal dari dalam buku itu sendiri. "Jangan coba berhenti," suara itu berbisik. "Kalian sudah membuka gerbang yang tidak bisa ditutup. Api ini bukan milik manusia. Ini adalah api dari alam yang lebih gelap. Api ini mengandung kutukan yang akan mengikutimu." Adit terkejut dan hampir melepaskan buku itu, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, sebuah kilatan api besar muncul dari halaman buku itu, melahap semua yang ada di sekitarnya. Api itu menyebar begitu cepat, membuat mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, saat mereka mundur, mereka menemukan bahwa jalan keluar telah tertutup rapat. "Ini bukan hanya tentang kebakaran," kata Adit dengan suara gemetar. "Ini tentang kutukan yang tidak bisa kita lari dari." Dwi, yang mulai panik, melihat ke sekeliling. "Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan?" Adit, meskipun ketakutan, mencoba mengingat sesuatu yang ia pelajari dalam pelatihan pemadam kebakaran. "Kita harus menghentikan sumbernya. Kita harus menemukan inti dari api ini dan memadamkannya." Namun, saat mereka mulai mencari sumber api tersebut, sebuah suara gemuruh besar terdengar lagi, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Tanah di bawah mereka terbelah lebih lebar, dan dari dalamnya, sebuah sosok besar muncul, sebuah makhluk yang tampaknya terbuat dari api dan debu, matanya yang merah menyala memancarkan kebencian yang dalam. Makhluk itu bergerak perlahan, menyapu segala sesuatu yang ada di jalannya. Suara gemuruhnya begitu kuat hingga hampir mengguncang seluruh bangunan. "Kalian tidak bisa keluar," suara makhluk itu terdengar, terpecah-pecah seperti suara gemuruh dari kedalaman bumi. "Kalian telah membangkitkan kami. Api ini milik kami. Kalian adalah bagian dari kami sekarang." Tim pemadam kebakaran itu terdiam dalam ketakutan. Mereka tahu bahwa makhluk ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan peralatan pemadam kebakaran biasa. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih besar, kekuatan yang berasal dari kedalaman bumi, dari zaman yang jauh lebih kuno daripada yang bisa dipahami oleh manusia. "Kita tidak bisa bertahan di sini lebih lama," kata Dwi, suaranya serak karena ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan?" Adit melihat sekeliling. Tidak ada jalan keluar. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tanah di bawah mereka terus terbelah, dan api semakin mendekat. Mereka terjebak dalam rumah tua yang kini berubah menjadi arena pertempuran antara mereka dan kekuatan yang lebih besar dari api itu sendiri. Adit tahu mereka harus bertindak cepat. "Kita harus menghentikan inti dari api ini," katanya dengan suara tegas, meskipun ketakutan mulai menggerogoti dirinya. "Kita tidak punya pilihan lain." Namun, saat mereka berusaha mencari cara untuk menghentikan api, sosok besar itu mulai bergerak menuju mereka. Suara langkah makhluk itu mengguncang seluruh rumah,
Dan dengan setiap langkah, tanah semakin terbelah. Tanah itu tampak seperti hidup, seolah-olah makhluk itu mengendalikan seluruh bumi di bawah mereka. Sudah terlambat, suara itu terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Kalian telah membangkitkan api yang tak bisa dihentikan. Kalian akan menjadi bagian dari api ini selamanya. Adit dan timnya mundur beberapa langkah, berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lama di sini. Mereka telah terperangkap dalam sebuah kutukan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Api itu bukan hanya milik mereka. Api itu adalah milik kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih menakutkan. Makhluk itu semakin mendekat, dan dengan setiap langkah, mereka merasakan kehangatan api yang semakin menyengat. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada cara untuk melawan. Mereka telah terperangkap dalam kegelapan, dalam api yang menelan segalanya.